Sehingga Yusuf berkembang maju menjadi seorang pemimpin yang hebat. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah contoh yang fenomenal bagaimana Yusuf meninggalkan zona nyamannya. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu. Bagian yang pertama yang paling bawah. Dicatat dalam Kejadian pasal 7 ayat 3 sampai 4. Ini adalah zona nyaman yang pertama yang perdana dialami oleh Yusuf. Dia menjadi anak si mata wayang. Anak yang paling disayang, paling dikasihi oleh ayahnya. Dari sekian banyak saudara-saudara dari Yusuf. Artinya, Yusuf mendapatkan perhatian yang lebih dari kedua orang tuanya dibanding sesaudaranya ya. Mungkin juga makanan, pakaian, tempat tidur. Yusuf lebih mendapatkan hal-hal yang lebih dibanding dari saudaranya. Nyaman kan? Mungkin juga hari-hari ini kita ada dalam zona nyaman seperti yang pertama kali dialami oleh Yusuf ini. Kita punya pekerjaan, kita punya posisi, kita punya gaji bulanan, begitu ya Bapak Ibu ya. Kita punya rumah, punya kendaraan nyaman ya. Tapi jangan terjebak hanya di dalam menikmati kenyamanan itu sendiri. Karena Tuhan tidak mau saudara-saudara hanya berhenti menjadi penikmat dari zona nyaman. Tapi Tuhan mau semua sarana itu harus membuat kita semakin maju, semakin berkembang. Untuk itulah Tuhan mengizinkan Yusuf itu untuk apa? Dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Maka dalam Kejadian pasal 7 ayat 34 sampai 35, di mana kita lihat Allah mengeluarkan Yusuf dari zona nyamannya dengan cara dia harus mengalami pengkhianatan, perlakuan yang tidak manusiawi, perlakuan yang tidak adil dari saudara-saudaranya sendiri. Dengan cara apa? Tadinya kan mau dibunuh. Tapi saudaranya berpikir kalau kita bunuh, aduh bahaya. Bapak kita pasti tahu. Oke. Baru mereka berpikir mau dimasukkan ke dalam sumur kan. Tapi saudaranya berpikir, aduh ini juga nanti suatu saat bapak kita tahu. Makanya mereka ambil jalan yang lebih bisa menyelamatkan mereka. Dengan cara apa? Menjual Yusuf menjadi budak bagi Om Potifar. Oke. Waktu Yusuf dijual menjadi budak. Itu sama dengan pembantu kan. Nggak nyaman kan itu Bapak Ibu. Bayangin tuh. Waktu dia di rumah onnya sendiri bersama dengan orang tuanya, saudaranya nyaman kan. Punya kamar sendiri. Dan fasilitas-fasilitas yang lain sendiri. Tapi Tuhan mau Yusuf berhenti hanya menjadi penikmat dari kenyamanan itu. Maka Tuhan izinkan apa? Niat buruk dari saudaranya. Tuhan izinkan itu terjadi dialami oleh Yusuf. Sampai akhirnya Yusuf kan dijual menjadi budak, menjadi pembantu bagi Potifar. Waktu dia menjadi pembantu, tidak nyaman kan Bapak Ibu? Awal-awalnya. Karena dia harus menyapu, mengepel, nyetrika, masak, nyuci. Kan gitu kira-kira. Di rumah Om Potifar. Gak nyaman kan itu? Tapi Bapak Ibu tahu. Di balik ketidaknyamanan itu. Tiba-tiba Yusuf disayang oleh Om Potifar. Bukan hanya disayang, tapi dia diberikan zona kepercayaan yang lebih besar oleh Potifar. Dengan mengatakan, Yusuf, semua apa yang ada dalam rumah atau istanaku ini, aku berikan otoritas bagimu untuk mengelola, menjaga, memelihara. Bahkan memakai, mempergunakan. Tapi ada yang tidak boleh engkau sentuh ya, istri gue. Yusuf hormat dan taat untuk itu. Artinya apa? Tidak lama Yusuf menjadi pembantu di rumah Potifar. Dia mengalami kenyamanan lagi Bapak Ibu. Dia bisa menikmati fasilitas semua yang ada di istana Potifar. Dia bisa makan, minum enak. Bisa dia tidur seenaknya. Nyaman kan Bapak Ibu?
Tapi tiba-tiba saja simbolis menguasai istri Om Potifar alias Tante Potifar. Sehingga Tante Potifar, waktu Yusuf waktu itu sedang membersihkan kamar, Yusuf mau diperkosa oleh Tante Potifar. Jadi pemerkosaan pertama itu bukan dilakukan oleh laki-laki Bapak Ibu ya, yang dicatat oleh Alkitab. Pemerkosaan pertama itu justru dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki. Lalu setelah itu makin menjamurlah tindakan pemerkosaan banyak dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan. Waktu Tante Potifar mau memperkosa Yusuf, karena rupanya secara perawakan, penampakan, fisik Yusuf itu ganteng Bapak Ibu. Jadi mungkin Tante Potifar membandingkan kegantengan Yusuf dengan suaminya, Om Potifar. Kalah. Tapi tahu Bapak Ibu, waktu Tante Potifar mau memperkosa Yusuf, itu membuat zona nyaman, kenyamanan Yusuf terganggu. Terganggu kan kenyamanannya? Ya. Dan akhirnya apa? Yusuf difitnah oleh Tante Potifar dengan berikan laporan palsu atau berita hoax kepada Om Potifar dengan mengatakan, "Hei, pembantu yang kau kirim di rumah kita, dia hendak memperkosa saya." Padahal dia ingin memperkosa Yusuf. Tapi rupanya Potifar ini gak jauh beda dengan Sambo. Gak melakukan check and recheck. Dia langsung percaya saja dengan apa yang dikatakan oleh istrinya. Langsung dipenjarakan Yusuf. Waktu Yusuf dipenjara pertama kali gak nyaman kan Bapak Ibu? Karena dia tidak lagi bisa menikmati tidur nyenyak seperti di istananya Potifar. Dia tidak bisa lagi menikmati makan dan minum yang enak. Waktu dia tinggal di rumahnya Potifar. Dia hanya bisa makan minum bekas-bekas tahanan yang lain. Tempat tidurnya tidak nyaman. Bahkan mungkin karena begitu penuh dan sesaknya penjara itu, ruang penjara itu, dia hanya bisa ya tidur berdiri Bapak. Gak nyaman. Waktu pertama kali Yusuf ada dalam penjara. Tapi gak lama kemudian karena Yusuf tetap percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, bergantung sama Tuhan. Akhirnya pegawai lapas, para narapidana yang bersama-sama dengan Yusuf ditahan, makin sayang terhadap Yusuf. Sehingga Yusuf ada dalam zona nyaman baru. Mulai mendapatkan privilege. Artinya apa? Keistimewaan. Makanannya mungkin sudah jauh lebih baik. Ruangan di mana dia ditahan mungkin sudah lebih luas. Tidak lagi sesak. Nyaman kan Bapak Ibu? Tuhan tidak inginkan Yusuf berlama-lama dalam menikmati kenyamanan itu. Sehingga Tuhan izinkan lagi-lagi Yusuf keluar dari zona nyaman itu dengan cara apa? Dia difitnah, dia ditinggalkan, dia dilupakan oleh para narapidana yang pernah dia bantu, termasuk juga pegawai lapas. Difitnah dia. Tapi tahukah Bapak Ibu, semuanya itu diizinkan oleh Tuhan. Supaya Yusuf tidak stagnan. Supaya Yusuf tidak mundur secara rohani. Tapi harus makin maju. Baik rohani, karakter, keberimanannya. Termasuk juga Tuhan mau Yusuf juga harus lebih maju dan berkembang dalam profesinya, dalam pekerjaannya, dalam jabatannya. Tahukah Bapak Ibu hasilnya apa? Kejadian pasal 40 ayat 23 sampai dengan kejadian pasal 41 ayat 40 sampai 44 dicatat. Ending dari keluarnya Yusuf dari zona nyamannya. Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Perdana Menteri itu selevel dengan yang namanya Presiden, Bapak Ibu. Dan Mesir pada zaman itu mayoritas
Bukan satu keyakinan, bukan satu Tuhan dengan Yusuf. Bukan, beda agama. Tapi mengapa Yusuf bisa menjadi presiden atau menjadi perdana menteri di tengah-tengah bangsa dan negara yang tidak mayoritas satu agama dengan dia? Ada Yusuf setia kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Dia mau move on dan keluar dari kenyamanan. Maka Tuhan pun angkat dia menjadi lebih tinggi. Kesimpulannya Bapak Ibu, jangan marah sama Tuhan. Kalau Tuhan keluarkan kita dari zona nyaman kita. Jangan marah. Lihat maksud baik Tuhan. Lihat motivasi Tuhan. Ada pengangkatan Tuhan yang mau Tuhan lakukan bagi Bapak Ibu. Ada berkat yang mau Tuhan percayakan kepada. Jadi Bapak Ibu, jangan mudah kita seujun ya. Berprasangka buruk sama Tuhan. Waktu ada ketidaknyamanan di tempat di mana Bapak Ibu bekerja. Jangan langsung berpikir Tuhan jahat banget. Enggak. Bisa saja Tuhan mau ketidaknyamanan yang Bapak Ibu alami dalam pekerjaan itu cara Tuhan untuk apa? Memindahkan Ibu, Bapak Ibu ke posisi yang lebih tinggi atau juga apa? Di tempat pekerjaan yang lebih baik. Ketidaknyamanan dalam usaha bisnis Bapak Ibu. Mungkin konsumen kita makin berkurang. Klien kita banyak yang kabur. Itu Tuhan bisa izinkan. Supaya Bapak Ibu makin kreatif. Membuka hati, pikiran, dan mata. Membuka usaha baru. Bisnis baru. Atau cabang baru. Gitu. Sehingga kita makin lebih maksimal. Diberkati dan dipakai oleh Tuhan loh Bapak. Saya berharap ini bisa kita paham. Saya banyak belajar dari Yusuf. Maka waktu saya meninggalkan dua pelayanan yang saya katakan tadi kepada Bapak Ibu. Saya langsung ingat Yusuf ini. Tuhan sedang bimbing saya, Tuhan sedang tolong saya. Masuk di dalam pengangkatan Tuhan. Maka saya ikut. Maka saya jalani. Awalnya seberang. Tapi selalu saya punya keyakinan. Kalau Tuhan yang sama memindahkan saya dari tempat ini. Tuhan yang sama juga pasti bertanggung jawab. Dan betul Bapak Ibu. Mari kita keluar dari zona nyaman kita. Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus pertanyaannya. Dampak atau hasil kalau kita keluar dari zona nyaman. Salah satu sudah saya singgung tadi adalah kita bisa diangkat oleh Tuhan dalam posisi, dalam pekerjaan, dalam usaha, bisnis, dan pelayanan yang semakin lebih tinggi. Tapi mari kita lihat tokoh-tokoh lain. Karena mereka mau keluar dari zona nyaman mereka. Tuhan memberkati. Tuhan mengangkat mereka menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi. Contoh, ya, mempersiapkan pemimpin baru pada eranya dia. Ini dicatat dalam Rut pasal 1 ayat 8 dan juga sampai dengan ayat yang ke-17. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri lah ya. Dan juga dalam Rut pasal 4 ayat 8 sampai dengan 22. Keberadaan Rut pada saat itu mempersiapkan pemimpin Israel baru. Walaupun dia harus keluar dari zona nyamannya. Waktu itu kan Rut kan sebenarnya seorang yang perempuan yang pernah tinggal di Kanaan. Di mana dia mendapatkan privilege atau fasilitas sarana kenyamanan waktu dia di tempat di istana. Tapi dia nggak mau. Hanya menjadi penikmat dari zona nyaman yang didapatkan waktu dia di istana itu, Bapak. Maka dia keluar. Dia bersama dengan Naomi, mertuanya orang Israel. Lalu akhirnya dia menikah dengan yang namanya Boas. Dan Boas itu melahirkan namanya Obed. Lalu melahirkan yang namanya keturunan Isai. Lalu dari Isai lahir keturunan Daud. Dan dari keturunan Daud lahirlah Salomo. Dan terusannya apa? Sampai kepada Yesus Kristus kan. Ruth menjadi ibu raja Israel yang sangat berpengaruh. Karena berani keluar dari zona nyamannya
waktu dia tinggal di Kanaan. Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus. Kalau Ruth berhenti hanya menikmati zona nyamannya sebagai seorang perempuan karena hidup di tengah-tengah istana yang megah dan lengkap dengan fasilitas. Bisa dibayangkan kalau dia berhenti sampai menjadi penikmat dalam zona nyamannya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu. Yesus tidak akan pernah lahir ke muka bumi ini untuk berikan pengampunan dosa hidup kekal bagi Bapak, Ibu, dan saya. Pengampunan dosa hidup kekal yang kita dapatkan, jaminan penyertaan Tuhan yang kita dapatkan selama kita di dunia, apalagi di surga. Itu lahir, itu diakibatkan oleh seorang perempuan, oleh seorang namanya Roh, karena dia keluar dari zona nyaman. Bapak Ibu, waktu kita keluar dari zona nyaman kita, terganggu banyak hal. Tetapi Bapak Ibu tahu, hasil akhir daripada kita keluar dari zona nyaman itu akan mendatangkan kemajuan. Bukan hanya buat kita loh, tapi juga apa? Orang-orang sekitar kita, siapa? Istri kita, anak-anak kita kan. Yang kedua bisa kita lihat contohnya misalkan Mordekai dan Esther. Mereka juga mau keluar dari zona nyamannya. Dengan mereka memperluas pengaruhnya. Mereka keluar, berani keluar dari zona nyaman. Waktu itu mereka ada di istana raja. Tapi mereka keluar dari semua itu. Karena mereka mau berkembang di parpol itu. Ada contoh lain. Daniel dan teman-temannya. Sadrak, Mesak, Abednego. Pernah mereka hidup dalam zona nyaman. Waktu mereka jadi mahasiswa di kampus kerajaan Nebukadnezar, nyaman mereka-mereka ini. Karena mereka di sana mahasiswa sebagai mahasiswa ikut yang apa ikut ikatan dinas kan. Tinggal biasa nama. Makan minum sudah tersedia. Tapi mereka tidak mau juga terlena menikmati zona nyaman itu Bapak Ibu. Mereka tak memelihara persekutuan mereka kepada Tuhan sampai kita Daniel mencatat Daniel itu 3 kali sehari berseru kepada Tuhan. Artinya dia nggak mau juga stagnan pertumbuhan rohaninya, komunikasinya, persekutuannya dengan Tuhan, walaupun semuanya sarana fasilitas dia nikmati kan Bapak Ibu. Kadang-kadang orang Kristen hari-hari ini karena semuanya sudah serba ada, merasa nggak penting dan nggak ada gunanya lagi berdoa, baca firman, bersekutu, hidup dalam kekudus. Semuanya beres. Hati-hati Bapak Ibu. Daniel tidak memanfaatkan zona nyamannya untuk berbuat dosa, tapi terus dia bersekutu ya dengan Tuhan. 3 kali dia berdoa dalam sehari. Hasilnya apa? Waktu mereka lulus, ya Sadrak, Mesak, dan Abednego serta Daniel, mereka direkrut langsung menjadi pegawai istana oleh Raja Nebukadnezar. Nyaman, karena mereka punya gaji, punya posisi. Tahukah Bapak Ibu? Waktu mereka dalam zona nyaman itu, Tuhan izinkan Daniel mengalami ketidaknyamanan. Salah satu contohnya, waktu dia difitnah oleh para pejabat di dalam kerajaan Nebukadnezar. Dampaknya apa? Mereka